Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Simak terus ya videonya. Pembelajaran 4. Di sini ada bacaan yang berjudul mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan ibadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Nah, bagaimana dengan kalian? Tentu ya, kalian juga bisa mandiri seperti mereka. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, di sini gambarnya Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian gambar berikutnya adalah Siti ya. Perhatikan, sebelum dan sesudah makan Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Tentunya sikap ini adalah sikap yang baik ya. Kalian harus menirunya. Kemudian gambar berikutnya adalah Dayu. Ya, Dayu sedang apa ya? Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang ayo berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, 1. Berdoa sebelum makan dan sesudah makan ya. 2. Rajin beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Mencintai makhluk ciptaan Tuhan, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Menjalin silaturahmi yang baik terhadap keluarga dan tetangga. Selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. Nah, kamu sedang bekerja kelompok. Temanmu harus beribadah. Apa yang akan kamu lakukan? Iya, ini jawaban alternatifnya ya. Saya akan mempersilahkan atau memberikan waktu kepada teman untuk beribadah. Kami akan kembali bekerja kelompok setelah teman selesai beribadah. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalnya, memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada sapu lidi ya.
Sapu lidi itu berasal dari daun pohon kelapa ya. Di daun itu kan panjang daunnya. Nah, itu ada seperti tulang kerasnya. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai lidi. Nah, juga bisa untuk mendirikan rumah ya. Tentu itu adalah kayunya ya. Kemudian daunnya bisa untuk dijadikan ketupat ya. Kalau kita mau membuat ketupat itu bisa menggunakan daun kelapa yang dibuat seperti ketupat pada gambar berikut ya. Ayo mencoba. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerak berikut ini ya, seperti yang dicontohkan oleh Denny ya. 1. Berdiri dengan tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Lakukan juga gerakan berikut. Ya, melenggok ke kiri dan ke kanan. 1. Bergerak tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Miringkan badan ke kiri. 5. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Miringkan badan ke kanan. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 8. Kembali ke posisi berdiri tegak. Nah, anak-anak, gerakan tadi seperti pohon kelapa yang tertiup angin. Apakah kamu dapat menerikan gerakan pohon kelapa dengan baik? Tentu saja bisa ya. Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Semuanya mudah. Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Sepertinya tidak ada ya. Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelenturan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Nah, anak-anak, buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Ini artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh ya. Nah, kalian juga bisa mempunyai cita-cita yang tinggi ya, seperti pohon kelapa ya. Boleh menjadi dokter, boleh menjadi presiden, boleh menjadi apa saja yang berguna untuk bangsa dan negara. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Apa artinya? Artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Nah, sekarang kelapa merupakan pohon serbaguna. Maksudnya mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya anggota pramuka adalah manusia yang berguna.
Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, sekarang ayo berlatih anak-anak. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya ya. Di sini ada buah kelapa dapat bertahan lama. Apa itu artinya? Iya betul, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Nah, kemudian buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Ini artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Kemudian pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Nah, kemudian pohon kelapa adalah pohon serbaguna. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Nah, sekarang perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Tentu harus ada ya. Anggota pramuka harus mempunyai sifat-sifat yang ditunjukkan oleh bagian-bagian dari pohon kelapa yang sudah Ibu sebutkan tadi. Coba sekarang ceritakan. Ya, ini adalah contohnya. Buah kelapa dapat bertahan lama dan selalu kuat dalam berbagai keadaan. Aku selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Selain itu, pohon kelapa menjulang lurus ke atas, sama seperti aku yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu ingin menjadi presiden. Wow, tinggi sekali cita-citanya. Ya, boleh saja kalian mempunyai cita-cita yang tinggi. Tentunya harus diimbangi dengan belajar dan berdoa ya. Kalian boleh membuat cerita yang lain yang berbeda dari ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian di sini adalah kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan beberapa benda yang terbuat dari bagian pohon kelapa dan menunjukkan manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 5. Ayo membaca anak-anak. Nah, di sini bacaannya berjudul Berlatih Mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Ya, Siti berlatih bersama ibu ya. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Kemudian gambar berikutnya adalah Lani ya. Lani sedang apa? Ya, Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Nah, bagaimana dengan kalian? Tentu kalian juga di rumah harus bisa membantu kedua orang tua ya. Misalnya dengan membantu hal-hal yang ringan-ringan ya, seperti menyapu, mengelap meja, dan lain sebagainya.
Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Nah, kalian juga bisa anak-anak menjadi anak yang mandiri asalkan kalian mau berlatih ya. Ayo berlatih. Nah, di sini ada gambar Siti dan Lani. Kita baca ya keterangannya. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Ya, tanda pengenal Siti, tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah, lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, tanda baru, papan nama, tanda jabatan, dan tanda pengenal Lani, tanda penutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, kemudian tanda baru. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Tuliskan persamaan dan perbedaan pada tabel berikut. Ya, berhubung di sini tabelnya kecil, maka Ibu tulis di sini ya. Persamaannya tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, tanda baru. Perbedaannya, Lani tidak mempunyai papan nama dan tanda jabatan. Tanda lokasi dan lencana wilayah berbeda. Ayo berlatih anak-anak. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Nah, di sini ada 3 persegi panjang ya anak-anak, tapi ukurannya berbeda ya. Di sini ada persegi panjang 1, 2, dan 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Udah siap? Iya, mari kita lanjutkan. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, di sini ada persegi panjang yang pertama ya. Di sini persegi panjangnya ditulis A, B, C, D. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong talinya ya. Kemudian ukur sisi CD menggunakan tali juga lalu dipotong. Ukur sisi AD ya menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Kemudian tempelkan tali yang dipotong tadi pada tabel berikut. Nah, di sini sisi AB potongan talinya seperti ini ya. Kemudian CD, AD, dan BC. Nah, sekarang amati potongan talinya anak-anak. Apa yang kalian temukan? Iya, panjang sisi AB sama dengan sisi CD dan panjang sisi AD sama dengan sisi BC. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku.
menggunakan pojok siku-siku ini adalah potongan kertas ya. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A, titik-titik sudut B, titik-titik sudut C, sudut D. Nah, besar sudutnya bagaimana? Iya, sama ya. Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Sekarang lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang 2 dan 3. Nah, sekarang persegi panjang yang kedua ya. Namanya sama A, B, C, D, tapi ukurannya berbeda ya. Lebih besar lagi dari yang pertama. Sama seperti tadi anak-anak, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong, ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong, ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong, ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Kemudian setelah itu tempelkan tali pada tabel berikut. Ya, sama seperti tadi ya, setelah dipotong lalu kalian boleh tempelkan di tabel. Nah, seperti ini. Amati potongan tali. Apa yang kalian lihat anak-anak? Iya, panjang sisi AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Sekarang ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku ya, yang terbuat dari kertas ya. Nah, apa yang kalian temukan? Ya, besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, kemudian di persegi panjang yang ketiga juga sama ya caranya ya. Ya, dipotong, kemudian ditempel ke tabel ya, seperti ini. Sama seperti tadi. Kemudian apa yang kalian temukan? Sama ya, sisi AB sama dengan CD dan sisi AD sama dengan BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian lihat? Ya, besar sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Ya, betul ya. Persegi panjang itu adalah bangun segi 4. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Sisinya yang berhadapan memiliki ukuran yang sama ya. Kemudian bagaimana ukuran besar sudutnya? Semua sudut sama besar, yaitu 4 pojok siku-siku. Buatlah kesimpulan atau simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut ya. Persegi panjang adalah bangun segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Anak-anak, kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok ya. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat ya kalau kalian mengerjakannya secara berkelompok. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda ya. Saat mendirikan tenda perlu kerjasama, tidak bisa sendiri ya. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin.
Ayo mengamati anak-anak, mengamati gambar yang ada di bawah ini ya. Nah, mereka sedang melakukan kerjasama secara kelompok ya. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah ya, seperti pada gambar tadi ya yang sebelah kiri ya. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapatnya. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan sila dari Pancasila ya. Nah, bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ingat bunyinya ya, bunyinya sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak saat bermusyawarah semua anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Ayo berlatih anak-anak. Ya, sekarang warnailah bagian perisai lambang negara berikut ini. Warnailah sesuai dengan sila Pancasila. Nah, diwarnai boleh juga digambarkan ya lambangnya. Isilah tabel berikut dengan benar ya. Nah, di sini sikap atau perilaku beribadah merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang pertama ya, yang lambangnya bintang, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Itu termasuk pengamalan ya sila Pancasila yang lambangnya rantai, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian memberi kesempatan semua anggota tampil ya. Ini adalah sesuai dengan Adi dan Kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mendamaikan teman yang sedang berselisih. Ini lambangnya kepala banteng. Pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian membersihkan kelas bersama-sama. Ya, ini sesuai dengan Pancasila yang mempunyai lambang pohon beringin, yaitu sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Tentu pernah ya. Coba tuliskan pengalamanmu. Tuliskan pula sila Pancasila yang sesuai dengan pengalamanmu ya. Nah, di sini ada pengalaman misalnya beribadah. Berarti ini sesuai dengan sila pertama. Kemudian memberi bantuan kepada orang yang kesulitan sesuai dengan sila kedua. Bermusyawarah memilih ketua kelas sesuai dengan sila keempat. Kemudian mendamaikan teman yang berselisih sesuai dengan sila kelima. Menghargai keberagaman sesuai dengan sila ketiga. Di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak, berlatih, berdiskusi, dan bekerja sama dalam kegiatan di rumah.
Kita masuk ke pembelajaran 6 ya anak-anak. Ayo membaca. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Iya, anak pramuka sedang melakukan kemah ya. Nah, di sini Udin pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Seperti pada gambar di samping ya anak-anak. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Nah, di sini membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang lambangnya rantai ya. Kemudian ini mengerjakan tugas kelompok atau bekerja sama. Ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang lambangnya pohon beringin. Kemudian yang ini bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Nah, ini sesuai dengan sila kelima, yang lambangnya padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ini mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini berarti kan musyawarah ya, jadi sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang lambangnya kepala banteng. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Nah anak-anak, apakah kamu sudah bersikap adil pada temanmu? Ya, sudah ya. Saya sudah bersikap adil terhadap teman saya. Boleh begitu jawabannya ya. Contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu. Nah, ini hanya contoh ya. Misalnya mengajak bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih ya. Kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada semua teman. Kemudian membagi tugas sesuai kemampuan teman. Nah, ini menunjukkan sikap adil terhadap teman. Anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Hal itu termasuk salah satu sikap adil. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Nah, Benny sedang apa ini? Ia sedang memasak ya. Benny sedang berkemah dan dia sedang memasak. Beri tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Nah, ini termasuk gambar pramuka. Ini juga, ini ya semua ya anak-anak. Sekarang beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima anggota pramuka pada gambar sebelumnya. Ya, biasanya yang ini ya anak-anak, memasak dan membuat tenda. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Ini hanya contoh saja. Kalian bisa membuat cerita sendiri ya.
Pramuka Siaga SD Nusantara mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Semua anggota baru mengerjakan tugasnya masing-masing. Beberapa orang anggota mendirikan tenda dengan bantuan Yanda, pembina Pramuka Siaga Putra. Ya, Yanda itu adalah pembina Pramuka Siaga Putra. Sementara anggota baru perempuan yang membantu adalah Bunda. Bunda adalah pembina Pramuka Siaga Putri, menyiapkan makanan. Mereka saling bekerja sama sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Tenda pun dapat berdiri dengan kokoh. Para anggota pramuka bisa berkegiatan di sekitaran tenda. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Nah, buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU, kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda ya anak-anak. Perhatikan buku SKU berikut ini. Apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Mengapa? Jelaskan. Ya, berbentuk persegi ya, persegi panjang ya. Mengapa? Ya, di sini ada keterangan. Contohnya buku SKU Siaga berbentuk persegi panjang. Sebab bangun segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Kemudian di sini ayo berlatih anak-anak. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Tanda barung berbentuk segitiga. Tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Apakah kamu tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Kan perbedaan pada tabel berikut ya. Di sini ciri-cirinya, kemudian segitiga sama sisi ada persegi, juga ada persegi panjang. Baik, mari kita lihat bersama-sama ya. Ciri-ciri banyak sisi. Nah, segitiga sama sisi, sisinya ada 3 ya. Kemudian kalau persegi ada 4. Persegi panjang juga 4. Banyak titik sudut. Pada segitiga ada 3. Pada persegi ada 4. Persegi panjang ada 4 titik sudutnya. Kemudian ukuran sisi yang dimiliki. Segitiga sama sisi sama panjang sisinya ya. Kemudian persegi juga sama panjang sisinya. Dan persegi panjang ini berbeda anak-anak. Sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi warna pada jawaban yang tepat. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Nah, sisi ini ya, bangun yang ini adalah belah ketupat, kemudian yang ini ya persegi. Kalian boleh memberikan warnanya. Manakah yang memiliki 3 sisi? Ya, tentunya segitiga ya anak-anak. Buatlah gambar seperti petunjuk berikut. Bangun datar memiliki 4 sisi. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang. Memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Ya, tentunya persegi panjang ya, dari ciri-ciri yang disebutkan tadi. Kemudian bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. 3 sisi. Ya, tentunya adalah segi 3. Mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut.
Kemudian bangun datar memiliki 4 sisi, semua sisi berukuran sama, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Tentunya adalah bangun datar persegi ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.